tapi juga harus paham bikin konten visual, interaktif, bahkan dengerin komentar netizen. Dan gak semua itu, di balik semua itu akan ada tantangan besar mulai dari tekanan politik, ancaman hacker, sampai tekanan mental waktu liputan di medan ekstrim. Nah nanti nggak cuman calon-calon jurnalis yang bisa dengerin materi kita hari ini, karena kita sebagai masyarakat awam tentunya harus bisa memilah-milih informasi ataupun berita yang tersebar di media sosial. Nah nanti kita akan dengerin paparan materi yang akan disampaikan. Kita malam hari ini kedatangan narasumber yang super keren, yaitu Mas Hasan Sumarhadi. Halo Mas Hasan, Halo, yang halo. bakal bantu Dengar nggak? kita memahami lebih dalam tentang gimana jurnalisme digital itu bekerja, tantangannya kayak apa, dan juga pastinya gimana caranya kita survive di dalamnya. Apakah Mas Hasan sudah hadir di webinar ini? Udah. Dengar nggak? Kedengeran nggak? Suaranya masuk nggak? Masuk, masuk, Halo? Kak. Masuk ya? Masuk. Ya. Oke. Kasih. Oke. Berarti ini langsung aja ya. Oke. Eh, Sebentar Kak, ini sebelumnya aku mau bacain CV kakaknya dulu, biar nanti teman-teman bisa kenal sama Kak Hasan ya. Oke, aku bacain sebentar. Udah denger, udah kedengeran. Oke, memateri pada malam hari ini ada Muhammad Hasan Sumarhadi Esos. Dia jurnalis publik ada di 081228136685. IG-nya Hasan SH. Wow, sangat banyak sekali ya. Nantinya kita akan mendengarkan materi yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Dan juga pendidikan, tentunya beliau adalah lulusan S1 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, ilmu komunikasi dan penyiaran Islam. Itu KPI. Nah mungkin beliau ini akan membagikan pandangannya soal gimana jurnalisme berkembang di era digital ini, dan tentunya bakal ada banyak insight menarik buat kita semua. Nah, monggo langsung saja Mas Hasan bisa langsung memaparkan materinya. Oke. Kedengeran ya, teman-teman? Oke. Kedengeran, Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Eh, di sini mungkin aku lebih ke sharing-sharing aja ya, gitu. Tidak menggurui gitu. Mungkin teman-teman juga eh, dengan konsentrasi dan jurusan yang sama gitu. Jadi eh, di sini kita lebih ke sharing aja, ngobrol bareng gitu, lebih santai, nggak usah terlalu formal-formal gitu. eh iya, kebetulan saya alumni KPI gitu tahun 2020, dan kebetulan bulan Februari kemarin uh, baru selesai gitu. Eh, Kayak malam hari ini kita bakal ngobrolin gimana sih cara
digital journalism itu bekerja gitu. Jadi digital journalism itu uh, suatu platform digital yang hari ini tuh bakalan relate gitu sama teman-teman semua. Di sini konsentrasinya tuh apa ya rata-rata? Halo, Iya, Kak. konsentrasinya jurnalistik atau broadcast? Broadcast ya. Oke, Mungkin next. beda-beda. Beda-beda. Iya, beda-beda Oke, umum soalnya. oke. Next, next aja deh. Oke, next PPT-nya. Oke, nah jurnalisme digital tuh apa sih gitu? Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang pernah dengar gitu, atau mungkin udah pernah belajar bahkan gitu di mata kuliah jurnalistik. Jadi sekarang itu jurnalisme itu adalah uh, platform yang paling banyak dipakai itu adalah digital gitu. Karena uh, sebenarnya jurnalisme dan digital itu adalah sebenarnya dua kata yang punya makna beda-beda. Nah, kalau soal jurnalisme sendiri itu kan suatu bidang ilmu gitu, suatu rumpun ilmu. Kebetulan digital itu adalah platform gitu. Nah, kenapa kok sekarang tuh zamannya adalah jurnalisme digital gitu, bukan jurnalisme konvensional atau mungkin jurnalisme cetak. Nah, kenapa gitu loh? Kenapa? Karena mungkin teman-teman udah pada tahu gitu, uh, hari ini tuh teknologi itu sangat menguasai gitu. Bahkan hari-hari kita lekat dengan yang namanya media sosial, informasi gitu. Bahkan bisa dikatakan hari ini udah banjir informasi. Udah bukan yang namanya kita cari informasi gitu. Mungkin kalau orang dulu setiap pagi gitu dia pergi ke alun-alun atau pergi ke pasar gitu buat cari koran, buat cari majalah, buat cari tabloid. Tapi hari ini kita bangun tidur yang dicari itu mesti HP gitu. Bahkan kita nyalain data itu mesti yang muncul nanti notifikasi dari berbagai macam platform atau Google itu sendiri. Itu jadi eh, jurnalisme digital itu adalah ya jurnalisme yang hidup di zaman digital gitu. Mungkin 40 tahun lagi atau mungkin 30 tahun lagi jurnalisme bisa berubah gitu. Mungkin bukan digital lagi gitu. Digital itu adalah suatu platform aja gitu. Next. Nah, clear ya. Oke. Jadi uh, traditional report method have and supplement with multimedia storytelling, interactive content, and audience engagement. Jadi kuncinya itu adalah adaptasi gitu. Jadi intinya sebenarnya sama. Kuncinya tuh sebenarnya sama. Kuncinya itu ada tiga. Jadi kunci gimana caranya teman-teman itu bisa adaptasi ketika uh, mengerjakan produk-produk jurnalisme itu cuma ada tiga gitu. Gimana caranya teman-teman ini bisa tetap storytelling gitu, bercerita melalui uh, platform digital, kemudian interaktif secara konten, gitu. Interaktif. Jadi informasi atau mungkin uh, suatu konten gitu. Kalau hari ini kan teman-teman bahasanya adalah konten gitu ya kan. Konten yang teman-teman buat itu interaktif gitu. Jadi bukan kayak khutbah gitu, satu arah, tapi kita dua arah gitu. Yang namanya komunikasi itu kan dua arah. Jadi gimana caranya uh, fair gitu. Kemudian engagement gitu, audience engagement. Nah, ini adalah tiga poin yang paten uh, menurut Bill Kovac gitu. Nah, siapa sih Bill Kovac? Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang kelasnya jurnalisme udah paham ya. Bill Kovac itu uh, eyangnya gitu, mungkin mbahnya jurnalisme gitu. Jadi tiga platform itu yang paling relate banget sama hari ini gitu.
Karena jurnalisme itu butuh yang namanya respon dari masyarakat itu sendiri gitu, respon dari lingkungan sosial, respon dari eh, pengikut gitu. Makanya kenapa hari ini ada yang namanya istilah KOL, Key Opinion Leader gitu, atau mungkin banyak hal-hal lain yang kaitannya adalah dengan media sosial gitu. Next. Nah, building trust to quality content. Jadi, gimana sih cara kita ngebangun gitu kepercayaan terhadap kualitas konten itu gitu, atau kualitas informasi gitu. Jadi, kalau misal bahasanya orang-orang media sosial itu adalah konten, tapi kalau bahasanya orang-orang jurnalisme itu adalah informasi gitu, isu gitu. Sebenarnya kerja-kerjanya pun sama gitu antara jurnalisme, kemudian orang-orang media sosial atau orang-orang broadcast gitu. Kalau kita ngomongin tiga konsentrasi yang ada di KPI gitu, sebenarnya kerja-kerja broadcast dan kerja-kerja konsentrasi jurnalisme itu kerja-kerja yang sangat relate gitu, sangat berdampingan gitu. Beda dengan yang public relation gitu. Kebetulan konsentrasiku saat itu adalah public relation dan itu jadi salah satu sorry, public relation satu-satunya saat itu baru mulai gitu, konsentrasi yang baru mulai di tahun 2020. Kemudian kenapa kok broadcast dengan jurnalisme itu paling dekat gitu? Karena broadcast itu secara tidak langsung itu adalah bagaimana cara informasi itu dipublikasikan gitu. Jadi kalau eh, teman-teman tahu kan ada yang namanya dokumentasi gitu. Nah, jurnalisme itu juga butuh bukan hanya sekedar dokumentasi gitu. Ketika kita mendokumentasikan suatu peristiwa gitu, kita mendokumentasikan suatu hal-hal yang memiliki nilai informasi, itu kita juga harus mempublikasikan gitu. Nah, pertama adalah uh, gimana caranya teman-teman ini tadi multimedia storytelling itu beradaptasi membuat konten dengan menggabungkan teks, gambar, video, dan elemen interaktif untuk melibatkan audiens di berbagai platform. Kalau teman-teman tahu, eh, sekarang seperti Kompas, Tempo gitu, atau mungkin media-media lain yang dulu adalah awal mulanya adalah koran gitu. Sekarang mereka punya berbagai macam platform media sosial gitu, platform media sosial, platform yang kaitannya dengan digital gitu, bukan hanya cetak saja. Gitu. Teman-teman tahu kalau mungkin di sini ada yang sering nonton Bocor Alus gitu, punya Tempo atau mungkin liputan-liputan fiturnya Kompas. Kemudian ada yang namanya audience engagement and interactive gitu. Gimana caranya sih apa yang kita buat gitu atau sesuatu hal yang kita riset gitu sehingga menjadi suatu konten atau suatu informasi itu memiliki engagement yang sangat tinggi. Nah, ketika engagement itu jadi engagement dan interaktif itu uh, dua hal yang berkaitan gitu. Nggak bisa yang namanya salah satu itu berjalan sendiri gitu. Engagement itu juga erat kaitannya dengan bagaimana teman-teman caranya menarik perhatian gitu, followers teman-teman sendiri gitu. Contohnya adalah ya ini tadi platformnya bisa lewat fitur comment, like, and share gitu. Atau mungkin kalau di Instagram sekarang ada fitur kolaborasi gitu. Nah, transparansi and akuntabilitas gitu. Kerja-kerja jurnalisme gitu. Kerja-kerja eh, tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dipinggirkan gitu dengan yang namanya nalar-nalar yang lebih kritis. Contohnya adalah ketika podcast dan film dokumenter gitu. Itu sebenarnya eh, cara jurnalisme aja gitu. Tetap intinya adalah jurnalisme. Cuman cara mereka mempublikasikannya adalah dengan podcast, kemudian film dokumenter. Podcast itu kan intinya adalah kita wawancara ya, gimana caranya narasumber itu bercerita, kemudian narasumber itu mengupas apa yang dia ketahui gitu.
Nah, film dokumenter pun sama gitu. Bagaimana eh, kalau teman-teman tahu Watchdog gitu, atau mungkin kemarin ketika mau Pilpres itu biasanya suka ada film Seksi Killer, kemudian ada film-film yang menelanjangi pemerintahan, kebusukan-kebusukan pemerintahan gitu seperti apa. Nah, film-film dokumenter ini film-film yang uh, mereka menginvestigasi suatu kasus atau suatu isu gitu. Jadi kalau di produk jurnalisme ada namanya uh, in-depth investigasi gitu, berita investigasi. Atau mungkin teman-teman dulu tahu ada program TV yang itu adalah kayak insert investigasi gitu, yang kaitannya mungkin lebih ke gosip ya, gosip-gosip uh, infotainment gitu. Next, next. Nah, kenapa sih jurnalis itu harus adaptasi gitu? Kenapa gitu? Ya, jurnalisme itu ya harus adaptasi karena ketika tidak adaptasi, ya kita bakal digulung sama yang namanya zaman gitu. Kenapa harus adaptasi? Mungkin teman-teman punya jawaban sendiri dan yang lain. Sebenarnya adalah hal sederhana. Kalau kita ngobrolin soal kaitannya sama informasi, jurnalisme harus adaptasi itu ya karena jurnalisme itu adalah eh, bahasanya adalah polisinya pemerintahan gitu. Bagaimana pemerintah itu bekerja ibaratnya yang menjembatani gitu, atau mungkin yang memperlihatkan subjektivitas, sorry, objektivitas suatu kerja-kerja pemerintahan itu seperti apa dan lain-lain. Mungkin ketika uh, teman-teman tiap hari menikmati beritanya segala macam, kemudian menikmati konten-kontennya, itu adalah kerja-kerja jurnalisme atau produk dari jurnalisme itu sendiri gitu. Ketika jurnalisme nggak adaptasi, ya kita hari ini nggak bakal bisa nikmatin berita, atau enggak banyak banget berita hoax, berita-berita uh, misleading yang kita konsumsi tiap hari tanpa kita tahu gitu sebenarnya keabsolutan gitu ya dalam sebuah informasinya itu ada atau enggak gitu tuh. Jadi bukan hanya apa namanya bunglon aja gitu yang adaptasi, tapi jurnalis itu juga harus adaptasi gitu. Karena ketika kita nggak adaptasi ya ya udah gitu. Mungkin apa ya, kebenaran di dalam dunia ini tuh udah nggak ada gitu. Itu itu jadi salah satu kebenaran ini ya, sorry ya. Maksudnya kebenaran dalam hal mempublikasikan informasi, karena jurnalisme itu eh, ada eh, kode etiknya, kemudian ada bagaimana cara jurnalisme itu tetap terjaga secara informasinya. Next, next. Oke, nah mungkin yang tak yang sudah tak jelasin dari tadi, survive itu kan ada adaptasi atau mati gitu. Pilihannya ada dua gitu. Ketika kita nggak bisa adaptasi ya secara nggak langsung kita akan mati gitu. Oke, Eh, ngobrolin soal adaptasi gitu. Seperti yang udah di awal tak singgung, bahwa banyak banget perusahaan-perusahaan pers gitu, perusahaan-perusahaan media yang memang mereka sudah merambah ke dunia digital gitu. Mereka sudah merambah ke dunia-dunia media sosial gitu, hanya platform gitu. Karena medan kerjanya atau medan perangnya itu sudah berubah gitu, udah bukan dicetak. Mungkin mereka juga masih menyediakan produk cetak gitu. Produk cetaknya tidak semasif ketika mereka memproduksi produk-produk digital gitu. Eh, Produk cetak hanya sebatas menjaga keabsahan gitu, atau mungkin produk cetak itu cuma buat orang-orang yang memang dia tuh kalau nggak bisa baca cetak, dia nggak bakal ininya dia nggak bisa baca yang sifatnya LCD atau mungkin lewatnya layar, jadi harus baca cetak, atau enggak dia memang cetak itu tetap harus ada. Tapi ngobrolin soal feelingnya, yaitu tetap produk cetak gitu, karena digital itu sebenarnya gimana caranya kita itu merasakan
manfaatnya secara praktis. Jadi adaptasi atau mati gitu. Ketika banyak kok media-media kalau teman-teman tahu kayak Gatra, Gatra itu baru tahun lalu mereka udah gulung tikar gitu. Terus kemudian kayak kedaulatan rakyat di Jogja itu juga eh, mereka nggak terlalu masif di dunia digitalnya. Next. Nah, dampak digitalisasi gitu. Ini jurnalistik ya. Kemudian dampaknya adalah tantangan atau opportunity gitu. Dampaknya seperti apa? Kalau ngobrolin dampak, sebenarnya jurnalis itu dampaknya sekarang udah banyak di ini ya, banyak banget dirasain. Teman-teman ketika eh, mungkin dengerin ya, tahu isu soal RUU TNI atau mungkin RUU yang belakangan terakhir hari ini tuh sangat rame gitu. Bahkan bentar lagi nih bakal ada RUU Polri gitu. Nah, RUU TNI ini juga sangat berbahaya gitu karena eh, TNI itu memiliki kekuasaan atau memiliki eh, ibaratnya kuasa relasi kuasa gimana kerja-kerja jurnalisme ini tetap terjaga atau mungkin tetap tetap diatur oleh TNI itu sendiri gitu. Kalau teman-teman nonton mungkin aku yakin anak-anak KPI mesti kemarin nonton videonya Prabowo diwawancara sama jurnalis-jurnalis senior secara langsung gitu di Hambalang ya, di Hambalang atau di Istana kemarin. Selama 3,5 jam gitu. Nah, teman-teman di situ tahu gitu bahwa kalau kita ngobrolin yang relate hari ini ya, dari apa dari konten atau mungkin aku bisa bilang dari informasi itu atau dari konten yang ditayangkan selama 3,5 jam itu gitu, kita harusnya sadar gitu bahwa kegagalan dari kepala komunikasi kantor kepresidenan gitu yang dimana beberapa waktu terakhir ini kan sempat viral ya yang kantor Tempo itu dikirimin kepala babi. Terus kepala babi itu ketika ditanyakan oleh kepala kantor kepresidenan si Hasan Hasbi itu ngomong udah dimasak aja gitu. Itu kan salah satu bentuk komunikasi publik yang secara nggak langsung gagal gitu. Gimana bisa sekelas uh, kepala kantor kepresidenan gitu, yang dimana dia harus menjadi jubir dari seorang presiden, jubir dari seorang wakil presiden, jubir dari istana, dia bisa tergelincir begitu aja gitu. Ngomong, ya mungkin dia ngomongnya secara sadar bahwa oh ini bercandaan aja gitu. Cuman kan dia juga harus sadar posisi bahwa saat itu dia menjabat sebagai kantor kepala kepresidenan dan seharusnya itu harus harus benar-benar dipikirkan secara matang. Nah, hal-hal semacam itu juga bentuk daripada digitalisasi gitu. Bagaimana penyebaran informasi ini sangat sangat cepat gitu. Yang mungkin wawancaranya habis maghrib, doorstop ya, wawancaranya doorstop. Terus malam itu aja udah rame gitu. Udah banyak media-media yang ngeliput, media-media yang ngegoreng betapa mirisnya kantor kepala staf kepresidenan komunikasi bisa begitu blunder gitu loh. Tuh. Jadi ada tantangan, ada peluang gitu yang teman-teman harus paham di sini bahwa digitalisasi itu hanyalah semacam transformasi aja gitu. Karena eh, di Al-Quran, bahkan kalau misal kita ngomongin secara aspek Islamnya, itu kan eh, banyak ayat-ayat yang jelasin atau mungkin makhot-makhot gitu, atau mungkin kaidah-kaidah yang jelasin bahwa manusia itu harus beradaptasi gitu. Manusia itu harus bisa survive, manusia itu harus bisa relate dengan zamannya gitu. Makanya banyak fikih-fikih atau mungkin keputusan-keputusan dalam syariat itu yang dikembangkan gitu sehingga menjadi hukum-hukum yang kontemporer gitu. Jadi eh,
banyak hal yang memang dalam aspek kehidupan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi zaman gitu. Termasuk juga jurnalisme gitu. Sehingga kita benar-benar paham tentang apa yang harusnya terjadi dan kita harus bisa menyikapi seperti apa. Next. Next. Oke. Uh, nah, opportunities. Nah, pertama adalah jangkauannya audiens tuh lebih luas gitu. Kemudian peluang baru untuk berinovasi, keterlibatan audiens dan jurnalisme warga. Aku bakal lebih lebih spesifik ya, spesifik buat jelasin yang soal citizen journalism atau mungkin jurnalisme warga itu sendiri. Kalau ngomongin soal jangkauan audiens lebih luas, mungkin teman-teman udah pada paham gitu. Kemudian peluang baru untuk berinovasi juga teman-teman udah pada ngerti gitu. Karena banyak fitur, banyak hal-hal yang bisa kita explore gitu ya di dunia digital atau mungkin di dunia jurnalisme digital. Keterlibatan audiens gitu. Nah, jurnalisme warga, citizen journalism. Sekarang itu banyak eh, platform-platform aku di media sosial kayak info kejadian Semarang, info kejadian Kendal, atau info kejadian Jawa Tengah, atau mungkin apapun itu gitu. Itu juga adalah salah satu bentuk citizen journalism gitu, jurnalisme warga. Nah, hal-hal tak seperti itu nggak bisa kita hindari ya, nggak bisa kita eh, apa kita tepis gitu bahwa kok ada ya, kok bisa ya, kok semua orang bisa bisa jadi wartawan gitu. Cuman balik lagi eh, media-media seperti itu nggak semuanya kita bisa langsung percaya teman-teman. Jadi media-media semacam itu juga nggak ada kuratornya, gitu. Nggak ada editor yang mengawasi atau mungkin bagaimana informasi-informasi ini yang beredar di media sosial, di Instagram, di TikTok atau mungkin di Facebook, apapun itu gitu. Itu benar adanya gitu. Apakah makanya kenapa banyak kalau teman-teman ngerti ya biasanya kasus-kasus misal kalau lagi rame soal uh, demo atau mungkin undang-undang atau mungkin kericuan-kericuan yang disebabkan oleh pemerintah itu banyak kasus-kasus video-video yang udah bertahun-tahun lalu digoreng kembali gitu, ditampilkan kembali. Nah, itu jadi salah satu kelemahan dari citizen journalism atau mungkin jurnalisme warga itu sendiri. Teman-teman sebagai anak KPI harus anak komunikasi gitu, terlebih anak-anak konsentrasi jurnalisme harus bisa memfilter gitu, harus bisa menjadi uh, orang yang lebih apa apa nama bahasanya uh, bisa lebih wise gitu, bisa lebih bijak gitu melihat informasi yang ada gitu, tidak serta-merta mempercayainya begitu saja karena ketika kita mempercayai begitu saja gitu akan banyak orang yang uh, secara nggak langsung ikut dibohongin gitu. Tau nggak, teman-teman kan banyak sekarang ya share-sharean di grup WhatsApp atau mungkin share-sharean di grup Telegram yang kebenarannya itu belum tentu benar gitu. Makanya ada check and recheck gitu. Nah, itu yang kemudian perlu kita lakukan bersama. Seperti apa sih keabsahan atau mungkin realnya itu seperti apa gitu. Jadi jangan serta-merta kita begitu aja ngerti, paham dan apa yang terjadi next. Nah, tantangan dan resikonya itu seperti apa sih gitu. Ketika kita ngomongin soal jurnalisme digital gitu, banyak hal-hal yang secara nggak langsung kebebasan berekspresi itu dibatasi gitu. Karena uh, digital itu kan dia platformnya sangat luas ya teman-teman. Jadi kita upload aja yang melihat itu, misal kita di Semarang ya, kita bisa upload yang lihat orang Jakarta gitu, atau orang manapun itu. Jadi ketika konten kita mengandung unsur dan sara gitu, unsur-unsur yang uh, menciderai uh, kepercayaan suatu kaum gitu, kepercayaan suatu entitas masyarakat, itu secara nggak langsung kebebasan kita berekspresi itu dibatasi gitu. Bisa aja atau enggak teman-teman ketika lihat hari-hari ini gitu, itu kan banyak
konten-konten yang sebenarnya benar, tapi kemudian orangnya yang membuat konten itu disuruh klarifikasi, gitu. Atau enggak teman-teman yang mungkin orang Jabodetabek paham bahwa ada salah satu anggota Damkar yang dia selalu mensuarakan tentang kekurangan atau mungkin apa ya ketidaklayakan alat-alat pemadam kebakaran yang itu sudah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun yang membahayakan, yang kemudian dia disuruh klarifikasi bahwa apa yang disampaikan tidak benar ya. Nah, itu banyak hari-hari ini kebebasan berekspresi itu dibatasi gitu, termasuk dengan adanya atau disahkannya RUU TNI itu juga jadi salah satu kebebasan berekspresi itu sangat dibatasi gitu. Cuman teman-teman sebagai orang-orang yang intelektual gitu, karena kalau orang-orang desa itu kan menganggap bahwa orang-orang sarjana itu adalah orang-orang yang berintelektual, itu juga harus ngerti gitu bagaimana cara dia lebih fleksibel, lebih leluasa kebebasan berekspresi itu disampaikan dalam apa atau seperti apa. Next. Nah, ini ada apa ya, undang-undang yang bisa teman-teman scan gitu di sini. Jurnalisme bisa dituntut apabila melanggar kode etik. Jadi ketika teman-teman jadi wartawan atau mungkin teman-teman menuliskan sesuatu yang dimana itu adalah produk jurnalisme, itu juga hati-hati gitu. Ketika teman-teman nggak hati-hati atau mungkin ketika teman-teman tidak seksama mempelajari bagaimana cara kerja jurnalisme, kode etiknya itu seperti apa, undang-undangnya seperti apa, hukumnya seperti apa, gitu. Itu juga bisa jadi buat bumerang, bisa jadi buat bumerang bagi si penulis itu sendiri gitu. Karena jurnalistik itu adalah suatu rumpun ilmu yang sebenarnya dari dulu sampai 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 mungkin umat manusia udah nggak ada, itu pun sebenarnya jurnalis itu masih ada. Karena kalau kita ngobrolin konsentrasi atau mungkin jurusan ya, jurusan jurnalistik di luar negeri itu biasanya lebih lebih apa ya, lebih menarik gitu, jurusannya lebih keren gitu, jurusannya lebih spesifik, jurusannya lebih dibutuhkan gitu daripada ketika di Indonesia. Nah, hukum tadi udah tak jelasin, jurnalisme itu harus harus kita pahami seksama bahwa ada kaitan-kaitan tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya asal buat konten, asal bikin uh, apapun itu gitu, atau mungkin kita uh, speak up itu nggak bisa sederhana itu karena ada hukum. Next, nanti ini bisa di scan aja sih. Nah, oke. For your information, mau salah atau benar, jurnalis itu harus siap digugat gitu. Apalagi di Konoha ya, apalagi di negara Konoha itu eh, jurnalis itu harus siap digugat gitu. Jadi teman-teman mungkin harus ketika jadi jurnalis harus siap ketika pagi-pagi dikirimin kepala babi doang gitu. Saya kalau sama satu babinya gitu kan bisa dimasak ya, dagingnya, kulitnya gitu. Terus setelah itu harus siap dikirimin kepala tikus yang udah dipenggal satu-satu gitu. Jadi ketika jadi jurnalis harus siap gitu. Bukan bukan ketika eh, nggak jadi jurnalis gitu. Bahkan nggak jurnalis pun ketika kalian punya sosial media dan followers kalian banyak, kalian harus sangat berhati-hati. Karena ketika tidak hati-hati, ketika orang nggak senang dengan konten kalian, di report atau mungkin di head speech gitu, kan rame tuh konten, atau enggak di share, di viralin tuh gampang. Sekarang itu kan di atasnya hukum tuh ada yang namanya kaidah hukum, tuh ada yang namanya viralitas gitu. Jadi di Konoha itu, di Konoha ya, di negara Konoha itu, kalau belum viral itu belum ditanggepin gitu sama aparat-aparat. Jadi eh, harus harus sangat apa namanya, profesional atau harus sangat detail gitu memahami suatu informasi atau memahami apa yang kalian tulis atau kalian sampaikan gitu. Next.
Nah, aspek politik, ya kan? Tantangannya adalah aspek politik gitu. Media juga kerap kali dijadikan sebagai ladang kepentingan elit politik gitu. Kalau nggak mau, ya siap-siap aja gitu. Mas kepala babi sama kepala tikus gitu. Kalau teman-teman tahu beritanya ya di yang di Tempo, mungkin ya tahulah mesti karena media-media di sosial media itu pasti pasti ngeliput soal kepala babi dan kepala tikus itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu, Tempo itu kan jadi salah satu media yang dia sangat kritis, dia sangat uh, objektif gitu melihat uh, kerja pemerintah itu seperti apa. Apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyatnya atau hanya untuk kepentingan elit politik itu sendiri. Juga banyak gitu, seringkali wartawan-wartawan atau orang-orang jurnalisme itu jadi orang-orang yang oh ini buzzer nih gitu. Atau enggak orang-orang apa ya biasanya suka mintain duit dan lain-lain gitu karena dia mengancam bahwa ketika dia tidak ini ya dia akan ditulis menjadi suatu berita gitu diadvokasi dalam bentuk jurnalisme. Makanya jurnalis itu kerap mendapatkan ancaman, intimidasi, teror yang mengancam dirinya hingga keluarga. Jurnalis juga ada yang tiba-tiba dibilang buzzer. Kalau teman-teman tahu, pemilu ya, pemilu tahun lalu itu kan banyak influencer ya, mikro influencer gitu, sampai mega influencer itu mereka memang disewa gitu untuk mengkampanye gitu, mengkampanye uh, apa visi misi dari pasangan calon tersebut gitu. Nah ini juga jadi salah satu tantangan buat jurnalisme gitu. Gimana caranya jurnalisme itu memerangi gitu. Karena kan ketika kita ngobrolin mereka, karena ketika mereka influencer, ya, kalau mereka influencer, secara nggak langsung followersnya tuh bakalan percaya gitu. Karena ada relasi emosional di situ gitu. Bukan hanya sekedar mereka baca berita, tapi ada relasi emosional yang terjalin antara influencer dengan followers itu sendiri gitu. Jadi sangat-sangat berhati-hati. Makanya kenapa akhir-akhir ini banyak influencer yang menyesal, influencer yang menyesal uh, mereka menjadi salah satu buzzer itu sendiri gitu. Next. Fisik dan psikologis gitu. Saat liputan di tempat ekstrim seperti bencana di daerah pelosok gitu, mungkin lokasi perang, jurnalisme juga uh, harus pandai gitu dan profesional membawa diri. Tak jarang hal tersebut membahayakan nyawa dan mental maupun nyawanya. Jadi teman-teman mungkin secara nggak langsung ada berita Palestina gitu, wartawan-wartawan Palestina, uh, jurnalisme-jurnalisme Palestina yang meninggal di medan perang kemarin. Jadi mereka nggak salah, memang campnya aja ditembakin gitu. Itu kan ada gitu. Kalau teman-teman baca The Guardian atau mungkin Al Jazeera atau Middle East, itu mereka juga mengadvokasi bagaimana uh, wartawan itu ditembaki begitu aja gitu. Itu. Jadi uh, apa ya tantangannya itu fisik dan psikologis gitu. Kerja jurnalisme itu juga sangat erat dengan intimidasi. Next. Nah, siber, media yang sangat vokal menyuarakan kebenaran fakta dan mengawasi kekuasaan. Biasanya bikin panas dari pihak-pihak tertentu. Jadi mereka sengaja ngehack sistem website media biar nggak bisa diakses pembaca atau disebut distribute of the service DDoS. Jadi eh tantangannya salah satunya adalah siber ini sendiri gitu. Jadi jurnalisme makanya banyak mungkin media-media atau portal-portal eh, kayak Tempo baru beberapa hari lalu itu dikirimin virus atau mungkin virus yang bisa bikin apa websitenya tuh ngehang gitu atau mungkin narasi. Jadi banyak kemarin itu banyak media-media yang ketika pasca pemilu yang media
tersebut itu getol buat memberitakan bagaimana MBG ini dilakukan secara tidak merata gitu. Bagaimana MBG ini ternyata menjadi beban negara. Bagaimana makan bergizi ini jadi salah satu eh, visi atau mungkin capaian yang berlebihan gitu karena memberatkan APBN, kemudian banyak orang tua yang harus di PHK tapi anaknya dapat makan siang gratis gitu. Itu kan semacam kontradiksi ya, semacam kontradiksi yang terjadi hari ini. Bagaimana orang tua yang seharusnya mereka bisa bekerja dan mereka bisa memberi makan satu keluarga digantikan dengan seorang anak yang dapat makan siang doang gitu, makan siang doang secara gratis. Itu kan apa ya, satu hal yang lucu gitu. Next. Nah, eh, media homeless media. Sebenarnya sama nggak sih sama media pers gitu? Sebenarnya sama nggak gitu? Nah, media homeless tuh apa gitu? Media homeless tuh sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, media homeless itu adalah media yang memang dia tidak memiliki apa bahasanya? Kalau bahasa bahasa sederhananya mereka tidak punya eh, perusahaan yang didaftarkan secara resmi kepada eh, Dewan Pers, gitu. Tapi mereka kayak homeless media itu contohnya kayak info kejadian Semarang atau mungkin uh, info-info lain yang itu katanya dengan homeless media. Ya sebenarnya sah-sah saja karena mereka kerja-kerja jurnalisme gitu. Cuman uh, mereka itu sangat 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 sekali riskan blunder atau mungkin uh, hoax atau misleading terhadap suatu informasi karena berita atau informasi yang disampaikan itu tidak terkurasi dengan baik gitu, nggak ada editornya, ya nggak ada yang bertanggung jawab gitu ketika itu tayang gitu, jadi itu sangat sangat mengkhawatirkan. Sedangkan media pers itu media yang memang memiliki rumah gitu berita atau mungkin media yang sedang dibangun gitu. Jadi next teman-teman. Nah ini ada Volkatif. Uh, saya coba screenshot Volkatif. Volkatif dengan follower 6.400 6,4 juta gitu. Volkatif ya. Temen, jadi Volkatif. Jadi saya itu kenal beberapa orang-orang Volkatif gitu. Volkatif itu kan berdiri udah 70 sorry 7 tahun kok 70 7 tahun gitu. Jadi Volkatif itu berdiri sejak 2017 sebenarnya. Cuman yang benar-benar mereka kerja secara konsisten itu di tahun 2018 gitu. Nah, Volkatif sebelum COVID dia biasa aja gitu. Tapi ketika COVID, karena dia sudah berjalan gitu. Awalnya Volkatif itu bukan media yang tiba-tiba jelasin apa namanya Indonesia melawan Bahrain berapa kosong gitu, terus Australia melawan ini gitu. Atau mungkin MBG di Jakarta, di Jakarta atau mana pokoknya salah satu tempat MBG itu tidak berjalan karena menunggak utangnya, yayasannya utang 1 miliar. Jadi Volkatif itu dia memberitakan suatu informasi tapi tidak tersampaikan gitu 5W1 hanya. Dia hanya uh, melalui suatu kalimat yang kalimat tersebut itu belum tentu uh, apa namanya detail gitu. Jadi banyak miskonsepsi, miskomunikasi, misleading yang terjadi gitu ketika dipahami hanya kita cuma baca ini doang. Sebenarnya nggak salah juga gitu, tapi uh, apa namanya hal-hal ini bisa bisa harus bisa kita pahami seksama bahwa kita jangan hanya serta-merta ngerti oh gini ya, kok gini kita harus cari 5W1 apa bagaimana mengapa di mana siapa itu dengan detail gitu. Jadi misal kasus kayak kepala babi gitu tadi contoh yang kita uh,
baru-baru kali ini ramai gitu. Siapa yang ngirim, kemudian siapa yang menjadi korban gitu, bagaimana kejadiannya gitu, terus mengapa, misal karena mengapa itu terjadi gitu, dan lain-lain gitu. Jadi harus detail gitu. Jadi Volkatif itu ketika COVID dia baru ngepush gitu. Kemudian jadi COVID itu kan media sosial itu bertumbuh pesat gitu. Orang-orang di rumah, mereka nggak kemana-mana gitu, serba serba di HP. Volkatif ini menguasai platform informasi gitu. Mereka mengalahkan narasi dan lain-lain gitu. Saat itu yang narasi itu belum ada gitu. Volkatif itu sudah lebih dulu ada dan dia lebih rame beritanya daripada Tempo, Kompas dan yang lain-lain. Gitu teman-teman. Next. Nah, ini adalah salah satu media yang sebenarnya juga homeless media yang beberapa waktu belakangan Oktober tahun lalu sempat saya bangun gitu. Nah, ini juga uh, kalau teman-teman tahu ada USS Fit, kebetulan saya terinspirasi dari USS Fit gitu. USS Fit itu followernya udah 2,6 atau 2,4 juta gitu. Nah, ini uh, saya ngobrol dengan beberapa orang-orang USS Fit dan saya tercerahkan bagaimana bisnis informasi gitu itu tidak akan mati gitu. Bisnis media sosial itu tidak akan mati gitu. Bagaimana cara kita menyikapinya aja gitu. Platformnya seperti apa gitu. Bisnis informasi itu nggak akan mati teman-teman. Ketika teman-teman tahu celahnya. Apalagi teman-teman orang-orang komunikasi gitu, teman-teman harus paham gitu bagaimana cara komunikasi itu bekerja, cara komunikasi itu menghasilkan uang, komunikasi itu uh, menguasai elemen yang ada di dunia ini gitu. Jadi uh, jadi kalau aku mau spill sedikit, teman-teman tahu ada USS Fit ya, USS Fit itu yang warnanya kuning. USS Fit itu perputaran dalam 1 bulan itu dia bisa menghasilkan 2,4 sampai 2,6 miliar. Itu dengan hanya endorse. Jadi endorse di apa namanya media sosial itu bisa 40 sampai 70 juta gitu untuk sekali postingan reels gitu di media-media semacam Volkatif, USS Fit, Creative Fox gitu. Mereka bahkan biayanya itu lebih mahal daripada ketika suatu brand itu mengiklankan di Tempo atau mungkin di Kompas gitu. Karena ya sekarang website itu kalah gitu sama yang namanya media sosial gitu. Orang cari informasi, orang cari berita ya di media sosial gitu. Website itu second choice-nya ketika uh, mereka ingin lebih tahu dan mereka ingin lebih jelas tentang suatu informasi itu sendiri. Next, next. Oke. Nah, kalau ada yang belum jelas, kita ngobrolin aja nih habis ini gitu. Makasih teman-teman ya. Uh, Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Hasan yang sudah memaparkan materi tentang jurnalisme digital. Mungkin teman-teman di sini yang masih penasaran, yang masih bingung terkait sama materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa langsung bertanya. Oke, ada Kak Askariska Riksa. Monggo bisa langsung disampaikan perkenalan dulu dan langsung disampaikan apa pertanyaannya. Nggak usah on kamera ya. Kalau bisa on cam Kak. Kalian mau kenalan nih? Kak Aska yang mana? On cam nggak apa on cam? Loh, sudah kelihatan apa belum, Kak? Udah. Sudah Kak. Kita langsung tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Askariksa Salsabila.
ingin bertanya, bagaimana sih cara kita untuk menghindari plagiarisme dalam jurnalistik? Terima kasih. Sorry, plagiarisme dan Bagaimana cara kita untuk menghindari plagiarisme dalam jurnalistik? oke. Oke, ini mau langsung dijawab atau kita akan menampung pertanyaan terlebih dahulu? Untuk moderatornya aja, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Ini nanti aku tampung dulu. Monggo silahkan yang mau bertanya. Eh, masih ada 2 kesempatan bagi penanya yang mau menanyakan terkait materi pada malam hari ini. Oh, ada Kak Novita Dwi yang angkat tangan. Monggo on cam dan perkenalan lebih dahulu dan langsung pertanyaannya. Kelihatan belum, Kak? Dan sudah. Belum, Kak? Udah kelihatan belum sih? Oh iya, udah kelihatan Kak sekarang. Monggo bisa langsung kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nafita Fitriani. Nah, saya ingin bertanya ya, Kak. Kan sebagai Ya. jurnalistik, itu tugasnya untuk menginformasikan isu atau informasi kepada publik. Menurut kakaknya sendiri, apakah jurnalis perlu mengsensor beritanya demi menjaga moral masyarakat atau tetap menyampaikan fakta apa adanya? Jika memang tidak boleh mensensor, mengapa para jurnalistik tetap menutupi informasi atau isu tersebut padahal mereka tahu tanggung jawabnya sebagai jurnalistik? Pertanyaannya, apakah ada titik di mana sensor menjadi bentuk etika atau justru mengkhianati terhadap prinsip transparansi jurnalistik? Wow, sangat panjang sekali. Apakah boleh ditulis di kolom chat ataupun di grup WA? Itu ada yang bawahnya, Pak. Itu kan pertanyaannya itu maksudnya apakah ada titik di mana sensor menjadi bentuk etika atau justru mengkhianati terhadap unsur transparansi jurnalistik? Itu. Apakah Kak Hasan bisa memahami pertanyaan dari Kak Dwi tadi atau harus diulang? Ini aja sih. Ditulis aja intinya pertanyaan sama moderator. Boleh ditulis. Oh, Atau enggak sama yang nanya gitu. Ininya aja di iya. moderator. Nanti tak tulis. Baik Kak, aku Terima tunggu kasih, ya. Kak. Ya, sama-sama. Oke. Untuk orang ini, siapa yang mau tanya? Bisa langsung. Ya, yang dari cowok-cowok mungkin ada pertanyaan, jangan salah mau sama yang cewek ya. Ini kan pastinya akan penting untuk kita yang khususnya anak KPI untuk bekal kita jadi seorang jurnalis. Fatah mau tanya nggak Fatah?
Kalau tidak ada, mau langsung jawab ya Kak, untuk langsung Ya, boleh pertanyaan yang, langsung. oke. Perlu saya ulang lagi pertanyaannya? Boleh yang pertama tadi. Yang pertama itu ada bagaimana cara kita menghindari plagiarisme di jurnalistik. Oke. Eh, jadi sebenarnya di jurnalisme itu nggak ada ya. Eh, sebenarnya ada sih kasus-kasusnya ada. Cuman maksudnya kalau kita mengacu sama yang namanya eh, undang-undang pers gitu, kode etik itu memang eh, nggak ada gitu. Maksudnya orang tuh nggak kepikiran gitu mau plagiarism. Atau nggak kayak misal strike news gitu. Mungkin kita berita-berita itu kan eh, mesti mereka wawancara langsung gitu. Atau mungkin feature gitu. Atau feature tuh soft newsnya jurnalisme atau mungkin in-depth atau mungkin eh, sastra bahkan gitu. Mungkin kalau kalau makanya kenapa setiap media itu mereka punya judulnya masing-masing gitu karakter membahasakan atau karakter membuat judulnya tuh mereka masing-masing nggak sama gitu, nggak template gitu. Tapi intinya sama gitu. Kemudian eh, framing gitu. Jadi setiap setiap media itu, jadi kalau yang namanya jurnalisme itu kan ada yang namanya framing ya. Nah, framing itu setiap media itu punya framingnya masing-masing gitu. Dan di jurnalisme itu dituntut juga sama yang namanya kreativitas gitu, ide-ide yang menarik gitu. Jadi jurnalisme itu sebisa mungkin harus yang namanya originalitas itu sangat-sangat ditekankan gitu. Jadi nggak serta merta bahwa apa yang ditulis atau mungkin atau apa yang eh, di, disampaikan dalam bentuk naskah itu jurnalis eh, apa plagiarism gitu. Mungkin kalau di artikel atau mungkin di esai gitu, itu mungkin ATM lebih tepatnya bahasanya. Amati, tiru, dan modifikasi gitu. Harus ada modifikasinya gitu. Kalau dalam realitanya gitu, dalam pelaksanaannya banyak banget media-media yang atau mungkin platform-platform uh, jurnalisme atau pers yang dia tuh masih masih plagiarism gitu terhadap media-media tertentu gitu. Tapi balik lagi ketika ketika menjadi seorang jurnalisme, dia harus memahami kerja-kerja jurnalisme itu seperti apa. Kerja-kerja jurnalisme itu uh, sangat jauh dengan yang namanya plagiarism. Ketika mungkin ada plagiarism itu pasti bakal dipertanyakan gitu keabsahannya itu seperti apa. Itu sih. Tuh. Jadi eh yang kedua nih ya, ini langsung aja ya. Langsung yang Oke, kedua. Oke, mau langsung dibacain lagi? ya. Nggak usah ini di komentar ada ya. Oke, oke bisa Oke. langsung dijawab. Apakah ada eh, etik atau sensor menjadi bentuk etika atau justru pengkhianatan terhadap prinsip transparansi jurnalisme? Nah, yang namanya jurnalisme gitu, itu juga tetap ada yang namanya aspek etika. Jadi kalau teman-teman contoh ya kita belajar dari contoh gitu. Mungkin kasus-kasus bencana alam gitu, berita-berita bencana alam itu kan ada atau mungkin sorry bencana alam banyak gitu. Tapi biasanya yang ramai dibicarakan itu adalah kekerasan seksual. Seharusnya gitu. Media itu bisa menghormati, media itu bisa uh, etikanya itu adalah media itu uh, memberikan nama samaran atau mungkin nama nama apa nama inisial aja gitu terhadap korban yang korban-korban kekerasan seksual gitu. Dan tidak mengurangi uh, apa bahasanya mungkin kronologi gitu, kronologi apa yang terjadi tentang kekerasan seksual tersebut gitu. Jadi kalau kita ngobrolin soal uh, sebenarnya
ada nggak sih bentuk pengkhianatan terhadap transparansi jurnalistik ketika kita uh, mengedepankan atau mungkin ketika kita menempatkan suatu sensor terhadap bentuk etika. Jadi etika atau mungkin sensor terhadap suatu informasi itu sangat dibutuhkan gitu. Ketika uh, informasi atau mungkin berita-berita tersebut itu mencederai jadi salah satu korban gitu. Atau enggak, misal ketika teman-teman wawancara terhadap apa namanya uh, pelaku gitu. Mungkin kalau teman-teman baca atau mungkin baca beritanya Kompas yang feature gitu ketika teman-teman langganan Kompas itu kan ada beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah itu atau beberapa atau 1 bulan ya aku udah lupa waktunya kapan kayaknya baru-baru kemarin kok jadi ada beberapa narasumber Kompas yang disamperin sama orang-orang aparat gitu ketika mereka menjadi narasumber tentang ketahanan pangan gitu. Nah, uh, itu juga harus jurnalisme itu juga harus menjaga uh, apa ya keselamatan daripada narasumber sendiri gitu. Tuh. Jadi kita kita nggak boleh memaksakan oh menurut ini gitu. Cuman ketika kita misal berita atau mungkin produk jurnalisme kita dituntut gitu. Oh ini bener nggak nih gitu narasumbernya ngomong kayak gini gitu. Oh bener nggak nih informannya ngomong kayak gini. Ketika dia menuntut dan dia memang meminta datanya secara rahasia gitu atau mungkin melalui email gitu dengan melalui prosedur SOP oleh media tersebut gitu itu bisa gitu diberikan akses informasi keabsahan atau mungkin ke originalitas tentang oh ini orang ini uh, memang mengatakan sebenarnya seperti ini gitu oh ini memang kayak gini gitu jadi uh, apa ya etika itu penting gitu etika itu harus selalu didahulukan sensor itu sensor itu juga juga jadi salah satu bentuk keselamatan di dalam jurnalisme gitu. Bagaimana jurnalisme itu uh, apa ya lebih bijak gitu ketika kita apa namanya melakukan sensoring terhadap suatu informasi yang uh, riskan atau informasi-informasi yang uh, membahayakan suatu kaum-kaum atau mungkin suatu orang-orang yang uh, diberitakan atau mungkin orang-orang yang apa ya ada di dalam informasi tersebut gitu. Oke, terima kasih Kak Hasan atas jawaban yang diberikan. Untuk Kak Aska sama Kak Novita, apakah sudah bisa dipahami ataupun ada feedback yang mau disampaikan? Ataupun teman-teman yang masih ada pertanyaan yang belum dipertanyakan bisa langsung ditanyakan sekarang. Baik, Kak. Kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak Aska. Oke, ini adalah penanya terakhir ada di Kak Dini Suci Pratiwi. Monggo langsung bisa perkenalan dan dipertanyakan pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dini Suci, izin bertanya, bagaimana sih Kak cara mempertahankan minat audiens tapi tetap sambil tetap memberikan informasi gitu? Sorry, bagaimana cara mempertahankan? Bagaimana cara mempertahankan minat audiens sambil memberikan informasi yang dibutuhkan? Tapi karena kan di zaman sekarang nggak semua orang mau baca ya Kak, maksudnya. Kayak mereka minatnya buat ingin tahu tuh kurang gitu. Oke, langsung ya, langsung atau oke langsung. Eh, Gimana cara how to mempertahankan gitu ya. Jadi makanya kenapa mungkin ini sangat relate gitu sama tema obrolan kita malam ini gitu. Bagaimana jurnalisme di era digital itu seperti apa. Jadi dengan hadirnya yang namanya era digital, produk-produk jurnalisme itu dikemas sedemikian rupa
menjadi suatu produk jurnalisme yang sangat menarik. Kalau dulu uh, di era cetak, jurnalisme itu kita hanya nikmati sebagai uh, produk jurnalisme yang tidak memiliki uh, sensor, sorry, tidak memiliki uh, apa ya, tidak memiliki audio audio dan visual. Tapi ketika hari ini banyak tulisan-tulisan uh, produk-produk jurnalisme yang disampaikan melalui audio visual, melalui video-video pendek yang uh, audien itu hanya cukup menyimak dan mendengarkan dengan serius dan fokus gitu. Tapi kalau dulu uh, orang tuh cuman baca gitu, baca koran. Itu kan nggak ada audio visualnya ya, nggak ada musiknya, nggak ada apa ya, kurang kurang inilah. Gitu. Jadi salah satu cara gitu, ya kita bikin konten semenarik mungkin. Gitu. Makanya kenapa produk-produk jurnalisme itu hari ini yang sangat diminati itu adalah produk-produk yang dia benar-benar mengemas audiovisualnya secara menarik gitu. Kalau teman-teman tahu narasi gitu, narasi itu jadi salah satu media pers, media jurnalisme yang dia mengemas beritanya melalui audio visual yang menarik gitu. Ya mana narasi tetap tetap menyampaikannya melalui tulisan gitu di websitenya, tapi dia juga apa yang ngeboost gitu, atau mungkin dia memperbanyak konten-konten uh, jurnalisme dalam bentuk audiovisual. Jadi gimana cara mempertahankan minatnya gitu ya? Gimana caranya teman-teman mengemas demikian rupa konten-konten itu menjadi konten-konten yang audiovisual itu kuncinya ada di situ gitu. Jadi bagaimana teman-teman ingin mengemas produk-produk jurnalisme dengan ilmu-ilmu media sosial gitu. Kayak search engine optimize-nya, kemudian uh, apa namanya, apa yang lagi rame gitu. Kemudian kayak misal contoh hari ini kan gimana caranya kita biar bisa FYP itu kan pakai musik yang lagi viral, kemudian uh, apa hashtagnya yang lagi viral gitu. Kemudian banyak hal yang ini kaitannya dengan media sosial spesialis gitu. Makanya kenapa sekarang kalau dulu perusahaan pers, perusahaan jurnalisme, perusahaan media-media jurnalistik itu nggak butuh sosial media spesialis. Hari ini mereka butuh sosial media spesialis. Cukup mungkin itu dari kalau ada feedback. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Apakah dari Kak Dini ada feedback? Berarti kuncinya itu di strategi kita perlu memahami audiensnya gitu ya, Kak? Ya, kalau ngobrolin ya pasti udah ya kita harus harus tahu gitu audiens kita apa, pasar kita tuh ya pasar yang kita mau sampaikan tuh apa gitu. Yang namanya orang bikin media atau mungkin mereka menulis suatu produk jurnalisme, dia juga harus tahu pasarnya tuh apa. Pasar misal pasarnya menengah ke bawah, middle middle east gitu, atau mungkin orang-orang menengah, ya dia harus tahu cara kemasannya seperti apa. Lalu itu tadi audiovisualnya dikembangkan. Apakah sudah paham? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah diberikan. Uh, sudah ada 3 penanya karena ini waktunya juga sudah lumayan banyak. Jadi kita tutup sesi tanya jawabnya ya. Oke, langsung saja. Apakah dari Kak Hasan ada ini closing statement? Tapi sebelum itu mau nyampaikan kesimpulan. Materi yang tadi udah disampaikan. Nah, di jurnalisme digital ini kunci gimana caranya adaptasi di dunia jurnalisme ada 3, yaitu ada multimedia storytelling, interaktif konten, sama audience engagement. Nah, kenapa jurnalisme ini butuh adaptasi? Karena jurnalisme ini adalah koalisinya pemerintahan atau yang memperlihatkan atau menjembatani kerja di pemerintahan itu sendiri.
Kalau misalkan nggak ada jurnalis kan kita juga susah mengetahui kerja pemerintahan ataupun kredibilitas suatu berita. Nah, tantangannya sendiri ada di kebebasan berekspresi karena dibatasi karena lingkup dunia digital itu sangat luas. Jurnalis pun bisa dituntut apabila melanggar kode etik jurnalistik. Mau benar ataupun salah, jurnalis harus siap digugat. Jadi bukan hanya jurnalis, kita sebagai pengguna sosial media sendiri pun harus bijak dengan konten yang kita posting. Apakah gimana? Maaf Kak, ada kesalahan teknis. Apakah suara saya masih terdengar? Masih. Masih. Oke. Maaf, ini ada kendala teknis di Zoom meeting kita. Langsung saja, mungkin ada closing statement dari Kak Hasan untuk kita semua. Monggo disampaikan. Jadi jurnalisme itu akan tetap ada gitu. Jurnalisme itu akan tetap akan menjadi real kehidupan yang bakal kita rasakan tiap hari gitu sampai umat manusia itu nggak ada. Nah, platform digital itu hanya sebatas cara menyajikannya saja. Yang penting kita adaptasi gitu tentang bagaimana cara kita menyajikan informasi itu sendiri. Karena ketika kita tidak bisa beradaptasi ya udah kita mati gitu. Mungkin teman-teman di sini gitu dan kebetulan saya juga sebagai uh, jurusan yang sama dengan teman-teman. Teman-teman juga harus bisa memahami uh, zaman gitu, kondisi yang terjadi itu seperti apa. Jadi harus pintar-pintar gimana caranya kita relate gitu sama apa yang terjadi gitu. Jangan memaksakan secara konvensional. Tuh, itu sih. Dan mungkin karena kita sebagai orang-orang komunikasi ya, mungkin teman-teman di sini ada orang-orang jurnalisme. Jadi uh, ketika teman-teman punya keluh kesah dan lain gitu, sampaikan saja gitu. Karena orang-orang tuh berhak berekspresi, memiliki suatu hal yang harus disampaikan. Dan salah satunya adalah dengan menulis gitu. Karena manusia itu berhak berdaulat atas dirinya sendiri gitu. Mungkin itu cukup dari saya. Saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih Kak Hasan. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar ini. Sebuah diskusi yang bukan hanya membuka wawasan, tapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai-nilai jurnalisme di tengah derasnya arus digital. Nah, peran jurnalisme ini tidak pernah berubah-ubah, meski platformnya berubah, tetapi nilai kejujuran, objektivitas, dan juga tanggung jawab tetap menjadi fondasi utama. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kak Hasan atas ilmu dan inspirasinya, juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini sampai akhir ya, dengan beberapa segi pertanyaan yang sungguh luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal untuk berpikir lebih kritis, menyaring informasi dengan bijak, dan tentu saja mendukung ekosistem media yang sehat dan juga bertanggung jawab. Kami mohon maaf jika selama jalannya acara ini penuh dengan kekurangan, baik dari segi teknis maupun juga penyampaiannya. Akhir kata, saya Kurotol Aini mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mengingatkan, gimana Kak?
Iya, waalaikumsalam gitu. Ya, ya, kami mengingatkan kepada peserta untuk mengisi link absen yang sudah kami sediakan di grup WhatsApp. Oh, di room chat nanti biar langsung yang hadir di sini mendapatkan sertifikat seperti itu. Jangan lupa diisi ya, biar nanti kita semua mendapatkan sertifikatnya, nanti dikirim sama panitia. Kayak gitu. Udah. Bentar. Jangan lupa ya teman-teman. Terima kasih ya Kak Hasan atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu untuk Ya, salam. ya. Oke, izin live ya teman-teman. Ya, terima kasih Kak. Ya. Bentar. Ini yang belum apa namanya absen langsung segera absen biar langsung dapat sertifikatnya. Ora, kosongan. Kosongan. Jadi misalkan ono wong piro tok yo